Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali kita di pagi hari ini untuk menjelaskan tentang jurnal penyusuan. Pada video kali ini akan kita menjelaskan mengenai cara membuat analisis jurnal penyusuan. Karena video kali ini saya buat karena beberapa siswa yang bertanya tentang bagaimana cara menganalisis mengenai jurnal penyusuan, makanya saya buatkan video pembelajaran. Yang akan kita bahas kali ini yang banyak ditanyakan oleh siswa, yaitu tentang beban dibayar di muka. Ya, perlu kalian ketahui bahwa beban dibayar di muka itu untuk menganalisisnya itu ada dua. Jika beban dibayar di muka itu dicatat sebagai harta dan jika beban dibayar di muka itu dicatat sebagai beban. Maksudnya dicatat sebagai harta jika ada soal di neraca saldo yang diketahui itu saldonya yang dia tulis adalah asuransi dibayar di muka. Contohnya dia tulis asuransi dibayar di muka. Itu yang dikatakan dicatat sebagai harta. Artinya ini asuransi dari bayar muka, di neraca saldo muncul asuransi dibayar di muka karena asuransi dibayar di muka masuk sebagai harta. Begitupun jika dia dicatat sebagai beban, maksudnya itu yang muncul bukan asuransi dibayar di muka, tapi yang muncul adalah beban asuransi. Kalau beban asuransi yang muncul berarti itu dicatat sebagai beban. Kalau dia dicatat sebagai harta, itu beda juga analisisnya. Kalau yang muncul di neraca saldo itu beban asuransi, berarti dicatat sebagai beban, itu juga beda analisisnya. Mari kita lihat perbedaannya. Coba kita cari analisisnya satu persatu. Kita mulai. Kalau misalnya ada soal di neraca saldo muncul asuransi dibayar di muka, kemudian ada data penyesuaiannya mengatakan asuransi dibayar pada tanggal 1 Agustus 2020 untuk 1 tahun. Untuk menjawabnya ini, supaya menggampangkan kita memahami, kita buat skalanya dulu. Kita buat skalanya supaya kita bisa pahami cara menganalisis jurnal penyusuan. Kita buat ini, kita buat skalanya. Pertama yang kita lakukan yaitu tanggal berapa dia bayar ini asuransi dibayar di muka. Kita lihat ini tanggalnya. Itu tanggal 1 Agustus 2020 sampai karena dia 1 tahun berarti jatuh temponya itu ini berarti ini tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh temponya kita cari, kita hitung selama 1 tahun berarti itu jatuh tempo nanti tanggal 31 bulan 7 2001. Jadi dia bayar tanggal 1, dia bayar memang itu asuransinya sampai tanggal 31 bulan 7 tahun depannya. Coba kita lihat, berarti dia bayar selama 1 tahun. Berarti dia bayar itu sebesar 24 juta. Berarti kita cari per bulannya dulu. Berarti per bulannya selama 1 tahun berarti itu kita hitung 2 juta per bulan. Berarti ini per bulannya asuransi yang harus dia bayar per bulan. Tapi bayar memang selama 1 tahun. Yaitu sebesar 24 juta. Oke. Setelah kita dapat tanggal bayarnya dan tanggal jatuh temponya, kita lihat tanggal data penyesuaiannya. Kita lihat tanggal ini.
data penyesuaiannya itu tanggal 31. Di mana letaknya? Berarti antara tanggal 1 bulan 8 sampai ini. Berarti anggaplah di sini. Nah, ini adalah tanggal JP. Tanggal JP-nya itu 31 bulan 12. Jadi tanggal jumlah penyesuaiannya. Kita cari, kita hitung berapa bulan antara tanggal bayar dengan tanggal penyesuaiannya. Kita hitung ini berapa bulan ini ke sini. Nah, kita hitung bulan 1 sampai bulan 12. Bulan 8 sampai bulan 12. Berarti kita hitung itu 5 bulan. Nah, 5 bulan itu berarti berapa juta? Karena 1 bulan itu 2 juta. Berarti kalau 5 bulan berarti 10 juta. Di mana ambil? Karena 5 kali 2 juta. Karena per bulannya 2 juta. Selama 5 bulan berarti 10 bulan. Nah, pertanyaannya, apakah saldonya, karena ini asuransi dibayar di muka, ini adalah saldo yang salah, makanya ada data penyesuaian, makanya mau disesuaikan, karena ini saldonya salah, makanya kita mau perbaiki. Nah, setelah kita dapat skalanya, apakah saldonya ini yang 24 juta, apakah masih tetap 24 juta? Nah, dia bayar tanggal segini. Sampai tanggal 31 bulan 7 dia bayar memang. Apakah pada saat di JP di sini, apakah saldonya masih tetap 24 juta? Tentu tidak, karena dia sudah pakai sampai bulan ini. Ini penyesuaiannya. Nah, berarti di JP di sini pada saat di data penyesuaiannya di sini, saldonya sudah bukan lagi 24 juta, pasti sudah berkurang karena dia sudah pakai sampai sini. Jadi pada saat di data penyesuaian ini, saldonya sudah bukan lagi 24, kecuali kalau dari sini. Tapi ini bukan lagi. Berapa itu? Kita hitung kalau ini berarti ini yang terpakai. Berarti bulan 8 sampai di data penyesuaian itu yang dipakai. Itu yang dipakai. Berarti ini terpakai. Berarti sisa ini yang belum terpakai dari penyesuaian ke sini, berarti inilah saldonya. Nah, kita hitung tanggal mulai dari bulan 1 tahun 2001. Kita hitung mulai dari sini sampai ke sini, itu kita hitung bulan 1 sampai bulan 7, berarti 7 bulan. 7 bulan berarti itu sebesar 7 bulan dikali 2 juta per bulan, berarti 14 juta. Berarti ini adalah saldonya. Ini adalah saldonya. Berarti kalau ini saldonya, ini yang terpakai, berarti kalau begitu kita sudah dapat saldonya, berarti ini saldo yang salah. Nah, saldo yang sebenarnya adalah ini, 14 juta. Jadi saldo yang sebenarnya itu sebesar 14 juta ini. Nah, nanti pada saat di kertas kerja, di bagian neraca saldo setelah disesuaikan, ini yang muncul. Bukan lagi 24 juta, tapi ini yang muncul 14 juta. Nah, kalau kita sudah tahu saldo yang sebenarnya, kita sudah bisa analisis. Nah, kita sudah bisa analisis. Akun yang pertama muncul ini. Kita analisis mini. Berarti kita analisis asuransi dibayar di muka. Nah, kenapa? Kita analisis asuransi dibayar di mukanya kenapa? Dari 24 juta ke 14. Berarti kenapa itu? Berarti berkurang. Karena dari 24 turun menjadi 14, berarti berkurang. Nah, berapa berkurangnya? Dari 24 ke 14. Berarti berapa itu? Turun berapa itu? Nah, kita sudah hitung. Selisihnya antara ini 24 turun ke 14. Berarti berkurangnya sebesar 10 juta. Nah, pas dengan ini.
Pas ini artinya ini. Nah, terus ini yang 10 juta berkurang karena dia pakai. Dia pakai berarti muncul beban. Beban apa yang dia pakai? Beban asuransi. Beban asuransinya kenapa? Bertambah. Bertambah berapa? Bertambah ini. Ini berapa yang dipakai? Nah, ini yang dipakai berarti sebesar 10 juta. Nah, kalau sudah dianalisis, sudah gampang JP-nya. Nah, kalau sudah dianalisis, sudah gampang menyusun jurnal penyesuaiannya. Kita sudah bisa menyusun jurnal penyesuaian. Nah, berarti jurnal penyesuaiannya itu kita bisa tentukan debit kreditnya. Kita tentukan debit kreditnya. Nah, misalnya ini asuransi dibayar di muka. Itu di sisi kredit. Kemudian beban asuransi dibayar, beban asuransi bertambah berarti di sisi debit. Sudah, kita lanjut ke ini. Jika beban asuransi dicatat sebagai beban, artinya jika yang muncul di neraca saldo bukan asuransi dibayar di muka, tapi yang muncul adalah beban asuransi, maka itulah yang dikatakan jika dicatat sebagai beban. Nah, itu berbeda analisisnya jika yang muncul di neraca saldo adalah asuransi dibayar di muka. Nah, di sini jika dicatat sebagai beban bukan asuransi dibayar di muka yang muncul, tapi beban asuransi. Nah, kita lihat analisisnya, kita coba kerjakan analisisnya. Kita bikinkan skala. Mulai dari sini tanggal bayar, tetap di sini tanggal bayar. Tanggal bayarnya ini tanggal 1 bulan 5 2020. Kemudian tanggal jatuh temponya, karena ini ke sini 1 tahun, berarti tanggal jatuh temponya itu hitung saja mulai bulan 5 sampai 12 bulan ke depan. Berarti itu sampai jatuh tempo sampai tanggal 31 bulan 4 2021. Nah, berarti ini mulai dari sini itu dia katakan bahwa bebannya itu 12 bulan, 12 juta. Berarti kita lihat 1 tahun katanya itu 12 juta. Berarti per bulannya kita cari. Bagaimana caranya? Per bulannya 12 juta dibagi 12 bulan. Nah, berarti per bulannya itu sebesar 1 juta per bulan. Berarti inilah per bulannya. Nah, kemudian kita tentukan tanggal JP-nya. Data penyesuaiannya itu tanggal ini. Nah, berarti kita cari lagi di mana letaknya data penyesuaian. Berarti tengah-tengah antara ini, antara tanggal bayar dengan tanggal jatuh tempo. Berarti anggap di sini. Kita anggap di situ. Itu tanggal JP itu tanggal 31 bulan 12 2020. Kita hitung ini ke sini berapa bulan. Itu berapa bulan itu kita hitung mulai bulan 5 sampai bulan 12, berarti 8 bulan. Nah, berapa juta itu kalau 8 bulan? Karena per bulannya 1 juta dikali 8 bulan berarti 8 juta. Nah, kita sudah dapat. Nah, ini yang 8 bulan ini. Yang 8 bulan ini sampai di sini ini yang terpakai. Ini yang terpakai. Jadi mulai bulan 1 dia hitung katanya ini beban asuransi, dia hitung memang bebannya sebesar 12 juta. Padahal berarti ini salah.
Karena dia hitung memang mulai bulan 5, tanggal 1 bulan 5 sampai tanggal 31 bulan 4 2001 itu bebannya 12 juta. Padahal di data penyelesaian sampai di sini, baru sampai di sini yang dia pakai. Berarti ini salah saldonya. Jadi kita mau bertanya, ternyata hanya sampai di sini dia bebannya. Jadi ini dia sudah pakai. Ini sudah terpakai. Berarti kalau sudah terpakai, kita sudah tahu berapa sebenarnya di sini. Karena beban asuransi itu adalah yang sudah terpakai. Berarti berapa sebenarnya? Berarti sebenarnya di sini saldonya adalah 8 juta. Kenapa 8 juta? Karena ini yang sudah dia pakai mulai bulan 5 sampai bulan 12. Kalau yang ini ke sini belum dia pakai. Kalau ini yang ke sini belum dihitung sebagai beban karena dia belum pakai. Itu berapa bulan kita cari nih? Berapa bulan? Kita cari itu mulai bulan 1 sampai bulan 4, berarti 4 bulan. 4 bulan. Berarti kalau 4 bulan dikali 1 juta berarti 4 juta. Berarti ini 4 juta ini belum dia pakai. Belum dia pakai, berarti masih ada asuransinya yang belum dia pakai 4 juta. Yang sudah terpakai adalah 8 juta. Berarti kalau sudah terpakai berarti ini beban. Nah, berarti ini salah. Ini salah. Nah, sebenarnya yang tertulis di sini bukan 12 tapi 8 juta. Jadi nanti kalau kita menyusun kertas kerja, muncul nanti di neraca saldo setelah penyesuaian, saldonya sebenarnya ini. Ini yang seharusnya. Nah, karena ini mulai bulan 1, bulan 5 sampai bulan 12 dia pakai, baru itu yang dia pakai. Padahal dia sudah tulis sampai bulan 4. Nah, itu salah. Karena belum pakai yang ini, baru ini. Berarti nama akun yang pertama muncul, karena ini beban, berarti beban. Yang pertama muncul, beban asuransi. Nah, beban asuransinya berapa? Nah, ini. Kita lihat. Beban asuransinya kenapa? Karena di sini 12 juta, yang seharusnya 8 juta. Berarti kenapa itu dari 12 ke 18? Berarti beban asuransinya berkurang berapa? Nah, berkurang sebesar 4 juta. Kenapa 4 juta? Kan ini saldonya sebenarnya bukan 12, tapi saldonya sebenarnya ini. Ini sebenarnya saldonya untuk beban. Ini saldo untuk beban. Nah, ini saldo untuk beban. Nah, jadi sebenarnya di sini 8 juta. Berarti kita sudah bisa tentukan bahwa nama akun yang pertama muncul adalah beban asuransi. Beban asuransinya kenapa? Dari 12 yang salah, saldonya salah, turun menjadi 8 juta. Berarti berkurang 4 juta. Berarti masih ada asuransi dibayar di mukanya bertambah 4 juta. Nah, ini 4 juta. Oke. Jadi kalau kita sudah analisis begini, kita sudah bisa tentukan debit kreditnya. Nah, ini kalau ini beban asuransi berkurang, berarti di sisi kredit, asuransi dibayar di muka bertambah di sisi debit. Nah, jadi kalau kita sudah menganalisa begini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika asuransi dibayar di muka yang muncul di neraca saldo, nilainya itu yang diambil. Nah, coba perhatikan, nilainya itu yang diambil adalah ini 10 juta.
Tapi kalau yang muncul di neraca saldo adalah beban asuransi, nilainya itu yang diambil ini, kebalikannya. Nah, itu bedanya antara beban dibayar di muka jika dicatat sebagai harta, yang diambil nilainya itu adalah ini diambil nilainya dari sini, ini yang terpakai. Tapi kalau yang diambil, kalau dicatat sebagai beban yang muncul adalah beban asuransi di neraca saldo, yang diambil nilainya itu dari analisis, nilainya itu dari sini, ini 4 juta. Jadi kebalikannya, kalau kalau dicatat sebagai asuransi dibayar di muka, ini yang diambil nilainya untuk dimasukkan ke sini. Ini yang diambil nilainya dimasukkan ke sini. Tapi kalau di sini muncul di neraca saldo ada beban asuransi, yang diambil nilainya adalah ini, kebalikannya. Nah, itu yang membedakan kalau mau menggampangkan memahami. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai cara menganalisis beban dibayar di muka jika dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Nah, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.